تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sikap sebelum ruku'. Sebelum membahas rukun-rukun sholat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam sholat yang sering dilupakan. Itulah tumakninah. 1. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumakninah ketika ruku' berarti tenang sejenak setelah ruku' sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. Dua, tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Dalil yang menunjukkan wajibnya tumakninah. A. Suatu ketika, ada seseorang yang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Seusai sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumakninah. Dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. B. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai, ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini?" Orang ini menjawab, 40 tahun. Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun, karena sholatnya batal." Lanjut Hudzaifah, "Walau mitta wa anta tusalli hadhihi sholah, lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah atau ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i. 3. Karena tumakninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumakninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumakninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. 4. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang geraknya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dan sholat sendirian. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah, Nabi SAW menyebutnya sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, "Aswa'un nasi sariqah alladhi yasriku sholatah." Yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Setelah ditanya maksudnya, beliau menjawab, merekalah orang yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan Adz-Dzahabi. Ketika hendak ruku'. 1. Dianjurkan untuk diam sejenak ketika hendak ruku'. Nabi SAW berhenti sejenak cukup untuk bernafas. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Juga keterangan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, "Hafidtu saktataini fis shalah, saktatan idza kabbaral imamu hatta yaqra, wa saktatan idza faragha min Fatihatil kitabi wa suratin 'inda ruku'." Yang artinya, saya memperhatikan ada 2 kali diam sejenak dalam sholat, yaitu usai imam bertakbir sampai dia membaca surat Fatihah, dan diam seusai membaca Fatihah dan surat ketika hendak ruku'. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 2. Melakukan takbir intikal ketika hendak ruku'. A. Takbir intikal adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya. B. Dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir intikal, sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar
bahwa Nabi SAW terbiasa mengangkat tangan setinggi pundak ketika memulai sholat, yaitu takbiratul ihram, hendak ruku', dan ketika bangkit dari ruku' atau i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Karena takbir intikal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju ruku', bukan sebelum ruku' atau setelah sempurna ruku'. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun ruku', kemudian membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, semoga bermanfaat.